netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen mewakili Wali Kota Gorontalo, Sekretaris Daerah Ismail Majid meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Leatu Selatan. Infrastruktur ini dibangun dengan dana alokasi umum tambahan. 13 infrastruktur dan 3 pemberdayaan selang tahun 2020 dirasakan sangat besar manfaatnya oleh masyarakat Leatu Selatan. Ada 13 infrastruktur dan 3 pemberdayaan diresmikan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid. Ismail Majid mengatakan infrastruktur ini didanai dengan dana alokasi umum tambahan pemerintah Kota Gorontalo yang kurang lebih 500 juta per kelurahan. Namun di tahun 2021 ini belum teranggarkan akibat pandemi COVID-19. Ismail Majid berharap adanya partisipasi masyarakat dalam kelancaran pembangunan di masing-masing kelurahan. Bagaimana masyarakat itu kita himpun, bagaimana masyarakat kita gerakan untuk bisa berpartisipasi. Tadi sampaikan Pak Lurah, Pak Camat, dari hanya 9 meter akhirnya berkembang sampai 30 meter. Itu karena ada partisipasi. Artinya bahwa ketika masyarakat itu bisa dihimpun dalam satu kelompok, kemudian ada petugas, ada pelaksana yang diberi tanggung jawab dan transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas itu, masyarakat itu mudah digerakkan untuk berpartisipasi. Karena pada intinya ketika program kegiatan sama seperti saluran, bayangkan kalau pemukiman itu yang senantiasa kena genangan, senantiasa mungkin kena lumpur dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa kita akan ada kegiatan yang tadinya sudah difasilitasi oleh dana tambahan, kalau ke depan bisa digerakkan lagi karena untuk kepentingan bersama, daripada misalnya yang bersangkutan senantiasa menderita dengan genangan, menderita dengan kena lumpur atau hal-hal lain yang mungkin tidak mengenakan, atau dengan program itu bisa memberi semacam apakah dalam aspek kesehatan, apakah aspek kebersihan, atau mungkin bisa membuat lingkungan itu jadi lebih bersih, lebih menarik. Ini tentunya akan menarik masyarakat berpartisipasi. Terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota, kepada Pak Sekda, seluruh pemerintah atas anggaran yang telah diberikan kepada kami masyarakat, terutama yaitu ini ada juga Bapak Ketua LPM yang bekerja sama. Kami sinergi Pak, ya toh. Kami begitu bekerja sama apabila ada permasalahan. Kalau yang namanya kegiatan masyarakat pasti ada kecil, ya toh. Itu dalam segi misi komunikasi Pak, ya toh. Tapi semua, ya toh, bahkan mereka, ya toh. Setelah itu mereka membantu, ya toh. Mereka pertanyakan apa yang masih kurang Pak Lurah, Pak Ketua LPM, kami siap bantu. Alhamdulillah. Tadi yang kurang lebih, yang pekerjaan hanya berapa sekian ya, itu? Dari 9 jadi 31 meter Pak. Itu subsidi swadaya tadi dari masyarakat. Iya, dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Netizen menuju Kelurahan Tangguh yang akan digelar di tahun 2021 ini, pemerintah Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Gorontalo mulai berbenah. Di tengah pandemi ini, pemerintah kelurahan akan memprioritaskan kelurahannya untuk menjadi kelurahan yang tangguh melawan pandemi ini. Menuju Kelurahan Tangguh, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah akan memprioritaskan kelurahannya dalam berbagai aspek melawan pandemi. Lurah Dulalowo Timur Iton Gani mengatakan, menghadapi pandemi ini pihaknya selalu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga diajak untuk menjadi masyarakat yang tangguh melawan COVID-19 ini. Alhamdulillah respon masyarakat sangat antusias sekali dengan kegiatan atau program yang telah kita ikuti dalam persiapan Kampung Tangguh atau Kelurahan Tangguh ini. Ini kami didukung oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat itu
sudah menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Kemudian setiap aktivitas masyarakat di luar rumah itu sudah mereka tahu harus memakai masker. Kaputi Indah akan menjadi suatu kampung tangguh atau kelurahan tangguh, di mana kampung tangguh ini pada tahun 2020 tahun lalu kita mendapat juara ketiga, sehingga untuk tahun 2021 diarahkan lagi untuk ikut lomba dalam rangka mencegah COVID. Jadi menurut pesan daripada Bapak Lurah kami dan kerjasama dengan Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas, di sini kami merasa senang karena rakyat juga warga saya di sini sangat membantu untuk mempersiapkan lomba kampung tangguh ini. Netizen, pada Selasa 9 Februari 2021, pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan alat perekam transaksi elektronik Payment Operation System atau IPOS bagi pelaku usaha restoran di Kota Gorontalo. Alat ini dapat digunakan untuk melihat setiap saat tentang pembayaran pajak daerah di Kota Gorontalo. Wali Kota mengatakan IPOS ini akan terhubung dengan unit usaha dari pelaku usaha, bank yang menaungi, serta bidang pendapatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Wali Kota berharap IPOS ini akan memudahkan mengontrol omset penjualan pengusaha pemilik restoran, hotel, rumah makan, dan unit usaha lainnya. Sosialisasi ini diharapkan para pengusaha, terutama pemilik restoran, hotel, rumah makan, dan unit-unit usaha yang akan dipasangkan alat perekam transaksi ini bukan hanya saja bermanfaat bagi pemerintah daerah, tapi juga lebih-lebih kepada para pengusaha, karena dia dapat mengontrol juga hasil penjualannya tiap hari, sehingga pembayaran pajak itu berasal dari omset penjualan yang didapatkan oleh para pengusaha. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, pajak yang Bapak Ibu bayarkan dari pajak hotel dan restoran itu bukan diambil dari kas perusahaan atau dari pendapatan, beda dengan PPH dan PPN. Ini adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen, sementara waktu dititipkan kepada pemungut, dalam hal ini wajib pajak, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi kalau orang yang nginap di Hotel Aston, tarifnya misalnya Rp700.000, maka 10% dari hasil jasa penjualan sewa kamar karena ada tamu yang menginap itu harus masuk ke pemerintah daerah. 10% dari hasil penjualan. Netizen, pajak menurut Wali Kota Marten Taha merupakan instrumen penting terhadap penyelenggaraan proses pembangunan di Kota Gorontalo. Adanya alat perekam transaksi IPOS diharapkan ke depan perpajakan bisa lebih baik dan mempercepat akselerasi penerimaan pendapatan asli daerah. Alat perekam transaksi elektronik Payment Operation System IPOS diluncurkan. Wali Kota Marten Taha mengatakan dukungan mengalir dari koordinasi dan supervisi pencegahan Korsubgah KPK Republik Indonesia. Nah, pemanfaatan alat perekam transaksi ini atau yang disebut dengan Electronic Payment Operation System IPOS bagi wajib pajak seperti yang saya sampaikan tadi bertujuan mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak restoran yang didukung oleh Korsubgah KPK RI. Ini selalu mendorong kami karena peningkatan sektor penerimaan khususnya pajak dan restoran ini menjadi bagian penting yang dikontrol oleh KPK, khususnya MCP Korsubgah,
Satgas yang setiap 2 minggu sekali itu selalu melakukan virtual meeting dengan kami, dan setiap bulan datang ke sini untuk mengontrol. Dari 7 area intervensi, salah satunya adalah area tentang optimalisasi penerimaan daerah. Dari situlah kita mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi ini untuk memenuhi apa yang menjadi target-target peningkatan pendapatan bagi daerah yang dikontrol oleh KPK melalui 7 area intervensi di Kota Gorontalo. Dan salah satunya yang tidak tercapai sampai 100% ini pendapatan ini, karena memang ya kemarin karena COVID dan lain sebagainya. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.